Guna mengikuti sidang peninjauan kembali yang akan digelar 24 Juli mendatang, Saka Tatal yang merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki kemarin menjalani tes psikologi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lantas seperti apa tes psikologi yang dijalani oleh Saka Tatal? Kami akan ajak Anda bergabung dengan Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya Ibu Titin Priarlianti. Kita berbicara dengan Saka Tatal terlebih dahulu. Mas Saka, ini kemarin tes psikologi ini seperti apa yang sudah dijalaninya? Bisa diceritakan, Mas? Jadi dari pagi sampai malam terus psikologinya. Jadi saya bisa tidak menjelaskan seperti apa. Karena melanggar dari pagi sampai malam. Oh, oke. Jadi sepertinya apa tes menulis, apa ditanyakan juga soal kejadian tahun 2016 lalu ini seperti apa tuh? Mas Saka, apakah ditanyakan juga? Jadi menggambar, menulis, ditanyakan yang di tahun 2016 dan minggu-minggu lalu. Baik, terus kondisinya sekarang seperti apa nih setelah kemarin menjalani tes psikologi seharian, Mas Saka? Ya, alhamdulillah, semoga kedepannya lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Baik. Dan di tahun 2016. Baik, kalau gitu kita ke Ibu Titin. Bu Titin, dari hasil tes psikologi kemarin mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Bu Titin? Kami di Kuasa Hukum kan mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Rangkaiannya dari LPSK, dari timnya pernah datang ke Cirebon, mewawancari Saka beberapa kali, juga mewawancari saya. Kemudian tindak lanjutnya kemarin di tes psikologi. Sebetulnya tes psikologi itu bukan hanya berkaitan dengan kepentingan upaya hukum PK yang sedang dilaksanakan. Hanya dalam keseharian setelah kasus ini mencuat kembali, Saka itu seperti dipaksa merekonstruksi lagi apa yang terjadi di 2016. Nah, ketika itu kita minta dia bercerita, saya ngelihat aura kemarahannya, kemudian emosinya tidak stabil. Saya melihat ada ketakutan, kesakitan gitu. Tapi dia tidak bisa mengungkapkannya secara luar biasa. Nah, saya khawatir dengan kondisi seperti itu kan larinya ke ini anak sebetulnya dendam atau apa gitu. Saya kan berkepentingannya ke masa depan Saka selanjutnya. Karena kalau misalnya orang yang nggak kenal Saka, nggak pernah tahu, dia tuh nggak pernah ngomong kasar Mas sehariannya. Nggak pernah. Jadi ketika dia mengungkapkan juga saya tidak pernah dia mengeluarkan makian ke orang yang pernah melakukan penganiayaan pada saat dia ditangkap di kantor polisi di Polres Cirebon Kota maupun pada saat dibawa ke Polda. Sedikit pun saya tidak pernah mendengar dia memaki anggota yang melakukan upaya penyiksaan di masa lalu. Jadi saya khawatirnya justru karena dia tidak bisa mengungkapkannya dengan cara yang luar biasa, saya khawatirnya itu menjadi dendam. Nah, itu sebabnya ketika LPSK melakukan tes psikologi, saya juga sangat senang dan kemarin memang kita berangkat dari pagi sekitar 13 jam. Baik. Ibu Titin, untuk sidang PK 24 Juli nanti ini seperti apa persiapan untuk bisa memenangkan Saka Tatal nanti? Kalau persiapan kan memang kita sudah godok dengan timnya. Nah, jadi segini, untuk novum kita kan memang lebih dari 11. Nah, 4 diantaranya, 4 sampai 5 itu saya berkontribusi menguatkan PK dalam bentuk novum yang sifatnya visual. Nah, secara materi sudah digodok oleh tim, novum-novum lainnya yang berkaitan dengan materinya berkaitan dengan hukum, materinya berkaitan dengan apa sih yang terjadi kekeliruan majelis di tahun 2016 terhadap putusannya. Tetapi novum visualnya saya berkontribusi 4 sampai 5 novum yang mungkin akan menjelaskan secara nyata posisinya, kondisinya seperti apa. Sebetulnya gitu, Mas. Baik, boleh deh Bu, bocoran mengenai novum-novum tersebut seperti apa, Bu?
kalau novum karena itu sifatnya visual, saya juga tidak bisa menjelaskan ya Mas. Tapi saya juga tidak ingin menggambarkan, tetapi pada intinya novum itu akan menjelaskan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Baik. Apakah betul telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan seperti tertuang dalam putusan? Apakah betul telah terjadi kekejian yang luar biasa terhadap kedua korban? Sebetulnya itu Mas. Baik. Secara materi nanti argumen hukumnya ada di novum lain yang sifatnya yang sudah kita siapkan. Baik, Bu Titin, benar juga bahwa hasil dari sidang pra peradilan Peggy kemarin juga akan dijadikan salah satu novum seperti itu, Bu Titin? Ya, di antaranya itu Mas, karena gini, keyakinan dari Polda Jawa Barat bahwa Peggy lah pelakunya. Saya tidak ngomong itu Peggy Perong, Peggy Setiawan, tetapi keyakinan Polda Jawa Barat benar telah menangkap DPO-nya yaitu Peggy. Tetapi pada akhirnya dalam praktik itu dibebaskan, sedangkan keterangan yang sama diberlakukan di dalam BAP-nya yang disampaikan Polda juga Sudirman yang mengenal Peggy. Nah, di dalam sidang fakta di 2016 Sudirman juga menyatakan kondisi yang sama. Tetapi yang tidak diketahui secara umum, Sudirman itu memiliki keterbelakangan mental. Meskipun secara kedokteran saya tidak bisa membuktikan itu karena legal formalnya tidak terpenuhi. Tetapi seluruh keluarganya maupun masyarakat sekitar menyadari betul. Kalau di Cirebon kan masyarakat ngomongnya dia kamu sih gitu. Karena Sudirman itu kalau berkumpul dengan teman-temannya dibully. Dan Sudirman itu bukan bagian dari pertemanan yang terpidana lainnya. Karena memang kalau orang ngomong sih nggak nyambung kalau dia harus berteman dengan yang 5 yang lebih dewasa. Dia tuh kehidupannya hanya musola rumah. Jadi dengan lemahnya sakti sebagai Sudirman, baik di Saka maupun di Peggy, berarti kan itu bisa saya melihat ada relevansinya untuk dijadikan novum dalam PK-nya Saka. Baik, berarti cukup optimis ya Bu Titin untuk bisa menangkan PK nanti. Kita ke Saka Tatal. Saka ini untuk persiapan sidang PK nanti apakah sudah siap? Kalau Saka udah cek dari awal. Karena yakin bahwa Saka itu tidak pernah melakukan. Baik, berarti Saka yakin juga untuk bisa menangkan sidang PK. Terima kasih Saka Tatal sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang dan Ibu Titin juga sudah ada waktunya untuk Kabar Siang. Terima kasih.